ketika kita uh, melakukan satu dosa, dosa termasuk meninggalkan sholat kan dosa. Dosa, betul. Ya. Utang Tapi ketika kita betul-betul ya, catatannya betul-betul kita meninggalkan berusaha untuk berhenti dari aktivitas seperti itu, kemudian kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun atas yang sudah kita lakukan dulu dengan sungguh-sungguh, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Artinya ketika berkaitan dengan sholat, maka jangan sampai ninggalin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MC Channel, teman-teman. Kita masih membahas tentang umroh sedikit-sedikit, tapi pastilah gitu ya. Untuk biar teman-teman kalau misalkan ada yang lupa, ulang videonya nggak kelamaan gitu. Makanya kita hadirkan sedikit demi sedikit, tapi yang penting mengena dan ilmunya bermanfaat, insya Allah. Gitu. Tetap dengan bersama saya Faisal Ibnu dan guru kita ini Ustadz Fahrozi ya. Ustadz, kemarin kita sudah ngebahas tentang niat, tentang ihram, cara pakai ihram, tentang kesiapan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Madinah. Ya. Kita ketika di Jeddah, adapun yang nanti sekarang ada airport baru di Madinah. Nah, kira-kira di Mekah ini, di Madinah ini, itu sudah termasuk rukun umroh belum, Ustaz? Ya, baik Bang Faisal ya. Mungkin sedikit tambahan ya Bang Faisal ya, karena ini supaya jadi pembekalan lah bagi jamaah-jamaah kita, bahwa apalagi kalau misalnya mohon maaf kalau yang nggak pernah naik pesawat gitu ya, kan banyak jamaah yang dari kampung juga ya. Misalnya ketika selama perjalanan itu paspor dengan tiket jangan lupa. Oke. Ya, karena ini paspor ini kalau ketika kita di luar negeri kan nyawa kedua kita. Betul. Itu ya. Itu sebelum sampai di tempat tujuan, misalnya di Jeddah, itu kita pegang terus, ya kan? Jadi tetap masukkan, kan ada tas itu ya yang disiapkan oleh travel, kita masukkan ke dalam. Jadi begitu sudah melewati pemeriksaan imigrasi, nanti di tempat boarding pass, udah selesai mau naik pesawat kita masuk. Ya. Dan sampai lupa itu. Ya. Nah nanti begitu sampai di Jeddah atau Madinah ya, yang tadi Bang Faisal sampaikan, itu jamaah udah petugas biasanya mengarahkan untuk mengikuti proses imigrasi. Setelah itu baru mereka keluar, pengembalian barang biasanya petugas nih ya. Ada beberapa memang yang mungkin paling jamaah dampingin aja. Ya setelah itu keluar udah diarahkan, misalkan nanti petugasnya ini jangan kaget, misalnya petugas yang di sana atau pemandu mutawifnya minta paspornya, ya kan? Itu karena apa sudah dikumpulkan. Ini jangan sampai begitu. Ya itu berarti petugas yang sudah ditunjuk untuk ini, untuk mengumpulkan kembali paspornya. Ya. Dan paspor kita diganti dengan MTEK tadi itu, Ustaz ya. Nah, kemudian ke pertanyaan Bang Faisal tadi, ketika ke Madinah itu belum termasuk, ini tegas saja kita supaya apa? Supaya kegambar oleh para penonton kita atau siapapun yang akan berniat untuk umroh haji, bahwa ketika ke Madinah itu belum termasuk rangkaian ibadah umroh atau haji. Ya, karena apa? Haji atau umroh itu hanya di Mekah. Ya kan? Pusatnya di situ, kita fokusnya. Ketika ke Madinah itu hanya program ziarah. Ya, ziarah atau kasih ya. Kalau bahasa kita kan wisata, padahal ziarah ya. Lebih ke ziarah gitu kan, kunjungan yang bernuansa agama lah. Apalagi tempat-tempat yang penuh sejarah dalam sejarah Islam. Jadi perlu tegas di sini Bang Faisal bahwa itu belum termasuk rangkaian ibadah umroh. Maka tadi ada bedanya, kalau yang mau ke Madinah ya udah belum pakai pakaian ihram, belum niat ihram. Niatnya kapan kalau yang ke Madinah? Kalau yang paket standar, biasanya 9 hari, nanti di hari keempat. Malamnya itu sama petugas, untuk pemandu, sudah disampaikan Bapak Ibu semua, besok kita akan berangkat ke Mekah, memulai rangkaian ibadah umroh. Maka jam sekian, koper sudah di depan kamar.
Kemudian jam sebelum duhur, Bapak Ibu sudah mandi ihram. Ya, kemudian sudah pakai pakaian ihram. Baru berangkat ya ke Mekah. Nanti niatnya itu di beralih sekitar kira-kira setengah jam lah dari Madinah dari tempat tinggal kita ya, hotel. Setengah jam untuk ke Bir Ali. Nah, terus ini Ustaz, jadi setelah ke Madinah, di Madinah ini nih Ustaz, maksudnya itu tuh ibadah apa sih yang sebaiknya ya gitu. Ini bukan disarankan atau sebaiknya kita lakukan selain sholat, terutama sholat fardu ya, yang jelas kan gitu ya. Itu baiknya seperti apa sih? Ya, jadi pertama ya dari tujuannya dulu kita ke Madinah ya. Madinah kan tadi ziarah. Ziarah kemana aja? Satu ke Masjid Nabawi. Yang masjid kedua yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam Masjid Nabawi itu ada Raudhah. Raudhah itu tempat di antara mimbar Nabi dengan rumah beliau. Ya, rumah beliau yang sekarang jadi makam beliau. Itu Raudhah. Ya, ini salah satu tempat mustajab. Kemudian nanti ada makam Nabi, ya, makam Abu Bakar, makam Umar. Keluar dari situ ada makam Baqi. Makam puluhan ribu sahabat Nabi yang ada di kota Madinah, termasuk sahabat beliau Utsman bin Affan dan istri beliau Siti Aisyah. Ya di situ. Kemudian itu yang di sekitaran Masjid Nabawi, Bang Faisal ya. Nanti ada program di kota Madinah, itu ada Masjid Quba, Masjid Qiblatain, kemudian Jabal Uhud. Kemudian kalau yang mau belanja kebun kurma Bang Faisal nih. Tuh, itu yang programnya. Nah, masalah apa yang dilakukan? Ya sebenarnya nggak ada ibadah khusus di kota Madinah. Ya berbeda di Mekah kan memang kita ya umroh, tawaf, sa'i. Ya Madinah ya seperti ritual kita lah, seharian sholat wajib. Dan cuma yang kita kejar di situ adalah lebih pahala. Ya, kan Nabi bersabda, sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin fi masiwahu illal masjidal haram. Satu kali sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, adalah lebih bagus, lebih afdal dari 1000 kali sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Ya, Bang Faisal satu kali sholat di sana, mudah-mudahan pahalanya 1000 kali. Ya. Enak nggak? Enak banget. Tapi tetap itu yang selalu saya tekankan, jangan lupa. Jangan mentang-mentang kita ngejar banyaknya pahala, kita lupa kualitas. Kekhusyuan kita tetap kita jaga. Kenapa? Karena kalau saya memahami bahwa kualitas ini atau kekhusyuan adalah pengalinya. Ya, Bang Faisal 1000 kali tadi ngejar 1000 kali, tapi pengalinya satu ya hasilnya 1000. Betul. Ya. Tapi kalau 1000 kemudian nilai kekhusyuannya bagus, katakanlah nilai kekhusyuannya 1000 juga kan. Ya, mantap. Jadi 1 juta Bapak itu. Ini matematikanya. Jadi tetap walaupun kata Nabi tadi afdol, tetap kita mengutamakan juga faktor, jangan melupakan faktor kekhusyuan. Ini bicara apa ya Ustaz? Maksudnya oh iya Bang Faisal, sebelum lupa nih. Kan tadi ditanya ini. Di Raudhah itu tempat mustajab kan? Betul. Ya, tempat mustajab artinya kalau sekarang kan pakai ngantri ya, nggak kayak dulu waktu dari tahun saya pertama kali sana belum ngantri lah gitu, bisa kapan aja. Dan disitulah tempat mustajab. Ya, kata Rasulullah tadi, ma baina mimbari wa baiti hada raudhatun min riyadil jannah. Tempat di antara mimbarku ini dengan rumahku adalah salah satu taman surga. Nah, yang apa yang kita lakukan di situ? Ya udah kita berdoa. Kalaupun sholat nggak ada sholat khusus. Ini kan tadi nanya ibadah apa gitu ya. Ya udah, sholatnya misalkan kita masuk masjid ya tahiyatul masjid. Kalau misal waktunya kebetulan sholat duha ya sholat duha. Setelah itu kita khusyuk berdoa. Nah ini ada lagi pertanyaan satu Ustaz. Ketika waktu ba'da asar sampai ba'da maghrib, itu kan ya ulama setuju lah ya, itu maksudnya bukan saya tidak berkatakan itu haram atau apa, tapi alangkah kurang baik ketika melakukan sholat sunnah gitu. Nah,
apa yang harus dilakukan ketika di Raudhah saat kita masuk kan sekarang nggak pakai tasreh nih Ustaz nih. Ya kan di waktu nih. Kayak kalau waktu itu kita masih enak keluar masuk kan gitu. Sampai 2019. Nah, pas saat kita dapat di situ kebetulan jam 4 sampai mau maghrib nih, pada asar dan menunggu maghrib. Ya kalau tadi kan itu ada pembahasan tersendiri ya mengenai hukum waktu-waktu diharamkan untuk sholat. Itu tetap kita kembalinya ke hukum itu. Artinya ketika kita masuk ke masjid ternyata di waktu-waktu yang diharamkan ya. Jelas, tadi kan agak sedikit aku yang mengatakan diharamkan. Habis subuh, kemudian tengah matahari terik gitu ya, pas matahari di tengah, kemudian habis asar juga tuh, itu nggak boleh sholat kalau tanpa ada alasan. Ya. Kalau tanpa sholat yang tanpa ada alasan, misalnya sholat tadi ba'diyah gitu kan nggak boleh tuh. Kemudian nih, tapi ketika misalkan kita masuk masjid kan ada alasan, kita masuk masjid tahiyatul masjid itu boleh. Oke. Kalau nih ada lagi nih Chan, ada beberapa teman-teman yang ini ya wallahu alam ya, mereka ngakakalin tapi karena memang ajas manfaat lah saya bilang gitu kan, ajas manfaat mumpung kita di Medina, di Nabawi yang dikali 1000 gitu. Ini banyak yang, terutama saya juga melakukan sih sebenarnya, karena ada fatwa ulama bahwa kita boleh mengkodok sholat kita yang lalu-lalu yang kita lupa, tertinggal, atau ya masih zaman jahiliyah lah ya. Itu gimana sih? Bukan gini, mumpung dikali 10.000 nih, kodokin aja jadi 10.000 Ya, boleh kan maksudnya gini, itu kan ada kemudahan dan ada bonus yang Allah kasihkan ketika dipanggil kan gitu ya Ustaz. Jadi gimana? Ya, kalau ini sih boleh saja ya Bang Faisal, karena memang ada yang berpendapat bahwa ketika sholat ditinggalkan kodok, ya apalagi dengan kondisi tadi berada di tempat yang berbeda di tempat lain gitu, punya keutamaan. Tapi bagi saya pribadi, saya berpendapat dan tentu ada rujukannya bahwa ketika kita melakukan satu dosa, termasuk meninggalkan sholat kan dosa, betul ya. Tapi ketika kita betul-betul ya, catatannya betul-betul kita meninggalkan berusaha untuk berhenti dari aktivitas seperti itu, kemudian kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun atas yang sudah kita lakukan dulu dengan sungguh-sungguh, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Artinya ketika berkaitan dengan sholat, maka jangan sampai ninggalin sholat. Ya. Nah, ini sebenarnya luar biasa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa meninggalkan sholat. Maka kalau saya pribadi lebih ke pendapat seperti ini. Artinya udah, kita fokus perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat. Ya. Terutama kualitas sholat. Kualitas sholat. Ya bukan maksudnya bukan banyaknya sholat. Apalagi jangan sampai tinggalkan sholat. Oke, kita ninggalin sholat gitu, jangan sampai lagi gitu. Kecuali dalam keadaan sakit pun kita nggak boleh Bang Faisal. Allah berikan kemudahan. Nah ini yang tadi yang di pembahasan workshop tadi yang mungkin perlu saya sampaikan ke para penonton, bahwa Islam adalah satu agama yang gampang, tapi nggak boleh ngegampangin. Selalu Allah berikan solusi, Allah berikan kemudahan. Dalam kondisi kita tidak bisa mengambil air wudhu, baik karena dalam perjalanan ataupun sakit, kita diberikan solusi fasilitas tayamum. Ya. Ketika sholat tidak bisa berdiri, kita bisa sambil duduk. Bahkan sambil duduk nggak bisa, sambil berbaring, ya, sambil tiduran. Yang nggak boleh adalah ngegampangin. Nggak ada alasan sama sekali, kita udah main gampangnya aja, itu yang nggak boleh. Ya, jadi maksudnya kayak tadi kan maksudnya gini kan, ada beberapa teman yang pertama baru hijrah, dia mau apa sih gue ibadahnya gitu, gue ngaji agak gugup kan gitu. Ya udah, akhirnya itu maksud saya sih saat itu maksudnya menyarankan ya udah kodok sholat aja gitu. Jadi kalian memperbaiki tadi kan gitu ya gitu. Untuk tidak mengulangi bahwa gitu. Bahwa yang penting jangan lupa itu. Apa tuh? Ya tadi benar-benar tobat dan
berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Betul. Artinya setelah itu udah benar-benar jaga sholat. Yang penting itunya, dan meningkatkan kualitas sholat itu ya. Nah, masalah tadi kodo atau tidak ya silakan aja ya. Itu keyakinan masing-masing lah ya gitu. Lebih menambah yakin kita, monggo aja. Gitu ya. Ya udah, itu mungkin sekian dulu Ustaz. Nanti kita akan bahas lagi, terutama ini kita udah mulai masuk Madinah nih Ustaz nih. Kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih yang subhanallah gitu, orang baru datang ke sini juga yang keinget cuma aku pengen ke Madinah lagi nih. Adem ya? Adem banget. Udah komplit banget di sini. Jadi pengen lagi nih Bang Faisal. Bukan main. Insya Allah ya gitu. Ya udah teman-teman, sekian dulu dari kita. Insya Allah kita akan masih membahas di ibadah-ibadah apa yang di Madinah dan apa saja yang bisa dilakukan maksudnya untuk menambah kecintaan kita kepada Rasul gitu ya, dan terutama kepada keluarganya dan sahabat-sahabat beliau. Di next video tetap subscribe, tetap share, tetap komen, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah ketika kita mampu menjawab, kita jawab. Ketika kita tidak mampu, kita akan mencari tahu. Jadi itu juga menambah ilmu buat kita sebetulnya. Ya. Betul. Jadi kita akan cari referensi-referensi yang menguatkan tentang itu. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله